Kalimantan tahun 2019. Kisah ini dialami oleh Hazid yang tinggal di sebuah daerah di pinggiran sungai Pinoch. Waktu itu Hazid dan beberapa temannya yang ingin merasakan bermalam di kebun durian sambil menunggu durian matang yang jatuh, merencanakan untuk pergi ke perkebunan durian itu. Selepas Isya, berangkatlah Hazid, Haman, adik Hazid, Boboy, Kardi, dan Salam. Hazid, Kardi, serta Salam malam itu membawa kekasihnya untuk menikmati suasana bermalam di sebuah pondokan yang ada di tengah perkebunan durian. Sementara Boboy dan Haman hanya membawa gitar dan juga tas ransel yang berisi perbekalan mereka. Setelah menyeberangi sungai Pinoch, Hazid dan rombongannya harus melewati hutan. Dan setelah hutan, mereka harus melewati pekuburan dan bekas perkampungan sebelum sampai di perkebunan durian yang dimaksud. Beberapa kuburan itu adalah kuburan warga desa setempat yang sudah berpindah ke seberang sungai dan menjadi desa yang mereka tempati saat ini. Pada zaman itu, desa yang dekat dengan perkebunan durian itu sangat sulit untuk bisa ke pasar, puskesmas, ataupun tempat umum lainnya. Karena desa yang berbatasan langsung dengan hutan itu memiliki akses jalan yang sulit ditempuh kendaraan bermotor. Tapi, setelah pemerintah membangun jalan di desa seberang sungai Pinoch, akhirnya warga pun berbondong-bondong pindah ke desa sebelah dan menatap di sana sampai hari ini. Dan jadilah desa yang ditinggalkan para warganya itu menjadi desa mati yang memiliki aura mistis sangat gelap di sana. Setelah melewati beberapa kuburan, Hazid dan teman-temannya pun mulai memasuki bekas desa yang ditinggalkan itu. Karena sudah terbiasa melewati tempat itu, Hazid, Haman, Boboy, Kardi, dan Salam pun tampak biasa dan tidak merasakan aura mistis di sana. Berbeda dengan ketiga gadis yang diajak oleh Hazid, Haman, dan Salam. Mereka mulai merasa ketakutan saat melewati bekas perkampungan tersebut. Bulu kuduk Salwa pun mulai meremang ketika dia melihat kelebatan bayangan di antara pepohonan besar yang ada di sana. Tapi saat itu Salwa enggan untuk menceritakan apa yang sudah dilihatnya. Salwa takut jika teman-teman perempuannya akan berubah pikiran dan mengajak kembali pulang jika dia menceritakannya. Sesampainya di kebun durian itu, Hazid dan kawan-kawannya langsung membuat api unggun di depan pondokan yang ada di kebun durian itu. Mereka pun bernyanyi bergembira sambil sesekali mengambil durian matang yang jatuh ke tanah lalu memakannya. Sekitar 1 jam berada di kebun itu, mereka pun sudah merasa puas dengan buah durian matang yang rasanya benar-benar enak. Tapi tidak lama setelah itu, Hazid dan Boboy yang mendengar suara buah durian jatuh pun segera berlari untuk mengambilnya. Lokasi tempat terdengarnya durian jatuh itu ada di belakang pondokan dan keduanya pun mencarinya di sana. Tapi sungguh di luar dugaan Hazid dan Boboy. Ketika keduanya sudah berada di belakang pondokan, mereka melihat sosok makhluk yang berupa tengkorak manusia sudah berdiri menghadang mereka. Sontak, keduanya pun ketakutan dan perlahan kembali berjalan ke depan pondokan tempat di mana teman-teman mereka berada. Setelah Hazid dan Boboy kembali, teman-temannya pun menanyakan durian yang ingin diambilnya. Tapi Hazid dan Boboy hanya menggelengkan kepala dengan wajah mereka yang sudah terlihat sangat pucat sekali. Tidak lama kemudian, mereka mulai masuk ke dalam pondok karena hujan deras mulai turun mengguyur tempat itu. Dan teror makhluk gaib penunggu kebun durian pun mulai terjadi ketika mereka ada di dalam pondok tersebut. Ketika hujan semakin deras, kawan-kawan Hazid pun mulai tertidur dan hanya menyisakan Hazid, Boboy, Kardi, dan Salwa, kekasih dari Hazid. Mereka saling berbincang untuk sekedar mengusir suasana sepi
yang mulai terasa di pondokan gelap itu. Hazid dan Boboy pun tidak menceritakan apa yang sudah dilihatnya tadi. Mereka berdua menganggap itu hanyalah sebuah halusinasi mereka berdua saja. Di tengah perbincangan mereka, Salwa pun kembali melihat sosok bayangan hitam yang melintas di depannya, yang bergerak ke arah jendela. Sontak, jendela pun terbuka dengan sangat kencang, dengan sendirinya, tanpa ada angin atau apapun yang dirasakan Hazid. Salwa yang mulai merasa ketakutan pun mulai menutup wajahnya dan meringkuk di belakang Hazid. Sementara Hazid, Boboy, dan Kardi hanya saling memandang karena terkejut dan juga merasa heran. "Oh, itu hanya angin. Di sini tidak ada apa-apa," ujar Hazid yang tidak ingin membuat kekasihnya merasa ketakutan. Dengan sigap, Boboy pun langsung menutup kembali jendela yang tadi terbuka dengan sendirinya. Tapi baru saja Boboy ingin menyentuh daun jendela yang membuka ke arah luar tersebut, Boboy terdiam dan hanya terpaku. Boboy mengatakan kepada Hazid jika dia melihat sosok makhluk gaib yang berupa pocong dengan tubuh yang sangat besar. Sontak Bobby yang merasa ketakutan pun segera meraih daun jendela tersebut dan menutupnya rapat. "Aku melihat sesuatu," ujar Bobby berbisik kepada Hazid dan Salim. Salim pun langsung memberi kode kepada kedua temannya itu untuk tidak menceritakan apa yang tadi dilihatnya. Karena Hazid percaya jika mereka menceritakan tentang kemunculan makhluk-makhluk gaib di sana, itu akan mengundang makhluk-makhluk lainnya datang dan menghantui mereka. Tapi sepertinya yang dikhawatirkan Hazid pun benar-benar terjadi. Walau Bobby tidak bercerita langsung malam itu kepada Hazid dan juga Kardi, tapi sosok-sosok misterius pun mulai datang meneror Hazid dan teman-temannya. Ketika hujan berhenti turun, Kardi dan Boboy mendengar suara sosok makhluk yang mencakar-cakar pintu dari pondokan yang mereka tempati. Karena suara itu, Boboy dan Kardi pun mulai ketakutan. Pikiran Kardi pun membayangkan kalau sosok yang saat ini ada di depan pintu pondokan itu adalah sosok harimau. Sedangkan Boboy yang sudah melihat sosok pocong yang bertubuh besar tadi membayangkan bahwa ada makhluk gaib yang datang untuk menakut-nakuti mereka. Hazid yang tidak mendengar apapun hanya terdiam, karena Salwa pun mulai tertidur di sampingnya setelah merasa ketakutan. Tapi baru saja suasana hening sesaat, tiba-tiba pintu pondokan pun terbuka dengan sendirinya dengan suara yang sangat kencang. Salwa dan kedua teman gadisnya sontak terbangun dan menjerit keras karena ketiga perempuan itu melihat sosok makhluk nenek tua bertubuh kurus dan bungkuk dengan kuku-kuku panjang yang duduk tepat di depan pintu pondokan dan menatap tajam ke arah dalam. Hazid, Boboy, Kardi pun merasa heran dengan ketiga teman perempuan mereka itu, karena Hazid dan yang lainnya tidak melihat apapun di depan pintu pondokan tersebut. Kardi pun dengan sigap langsung berdiri dan berlari ke arah pintu masuk pondokan tersebut dengan bermaksud untuk menutup kembali pintu tersebut. Tapi tubuh Kardi pun diam terpaku, seolah tidak dapat digerakkan. Karena di depan luar pondokan, Kardi melihat sosok nenek berambut panjang yang berdiri membungkuk dengan tongkat di tangannya dan dengan mata yang merah menyala. Hazid yang melihat Kardi berlaku aneh pun segera menghampirinya dan menarik tangannya. Setelah itu Hazid segera menutup pintu pondokan dan kembali menguncinya. Salwa, Iva, dan Nuri pun mulai menangis karena merasa ketakutan. Suasana pun berubah mencekam. Dalam hanya waktu yang singkat, suara-suara menakutkan pun mulai datang dari perkebunan durian yang sangat luas itu. Dan tangisan Salwa serta yang lainnya juga membuat suasana menjadi tegang. Hazid dan yang lainnya pun berusaha untuk menenangkan Salwa, Iva, dan juga Nuri. Mereka terus berusaha agar ketiga gadis itu tenang. Tapi belum sempat ketiga gadis itu terdiam dari tangis ketakutan mereka, daun jendela pun kembali terbuka tanpa ada hembusan angin yang bertiup, baik dari dalam maupun dari luar ruangan. Dan dari balik jendela tersebut muncullah sosok pocong yang tadi dilihat oleh Boboy.
pocong dengan kain kafan lusuk kecoklatan, dengan wajah hitam dan gigi-gigi panjang pun terlihat menyeringai ke arah dalam pondokan. Saat itu, bukan hanya Salwa dan para gadis lainnya berteriak, tapi Hazid, Boboy, dan Kardi pun berteriak ketakutan hingga membangunkan Haman dan Salam. Haman dan Salam pun merasa bingung karena semua temannya menutup wajah mereka dengan tubuh gemetar ketakutan. Hingga akhirnya Haman pun tahu bahwa ada sosok yang menakut-nakuti teman-temannya. Dengan keberaniannya, Haman pun segera berdiri dan menutup pintu jendela yang tadi terbuka dengan sendirinya. Tidak lupa, Haman pun mengedarkan pandangannya untuk melihat keadaan sekitar yang tampak basah karena habis diguyur hujan yang sangat deras tadi. "Ada apa sih?" tanya Haman yang merasa heran dengan teman-temannya yang merasa ketakutan itu. "Kita harus pergi dari tempat ini, Man. Makhluk-makhluk itu mulai datang dan menakut-nakuti kita," jawab Nuri dengan isak tangisnya. Salwa, Iva, dan Nuri pun segera mengajak teman-temannya untuk pulang dan pergi meninggalkan pondokan yang kini terus didatangi oleh sosok-sosok makhluk yang sangat menyeramkan itu. Tapi Haman pun mencoba menenangkan mereka dengan mengatakan lebih baik bertahan di pondokan ini karena di luar sana lebih berbahaya lagi. Di bekas perkampungan itu malah lebih menyeramkan lagi, dan kita belum tentu bisa melewati kuburan setelah perkampungan itu. Bisa-bisa kita disesatkan di dalam hutan, ujar Haman menjelaskan kepada teman-temannya tanpa ragu. "Tapi aku takut dengan nenek tua tadi," ujar Salwa sambil menangis. Baru saja Salwa mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba saja dinding seluruh pondokan berbunyi dengan keras, seolah-olah ada yang melempari mereka dengan bebatuan. Hazid dan yang lainnya pun duduk di tengah-tengah pondokan sambil merapatkan diri satu dengan lainnya. Tapi belum selesai dengan suara gaduh tersebut, Hazid dan yang lainnya kembali ketakutan dengan suara teriakan dari Nuri. Nuri menjerit sekuat tenaga, lalu berdiri dengan kedua bola matanya yang berubah menghitam. Pergi kalian dari sini, atau kami akan membunuh kalian satu persatu," ujar Nuri yang tampak sedang kerasukan sosok makhluk gaib. Setelah Nuri berkata seperti itu, tubuhnya pun lemas dan langsung ambruk kembali. Apa yang baru saja dikatakan oleh Nuri pun menjadi perdebatan malam itu. Kardi, Salam, Salwa, dan Ifah pun meminta untuk segera pulang, walau harus melewati bekas perkampungan dan hutan yang angker, dan juga pekuburan yang pastinya juga menyeramkan itu. "Daripada kita semua mati di sini, lebih baik kita pulang saja malam ini," ujar Salam, yang merasa sangat yakin dengan keputusannya itu. "Bekas perkampungan itu tempat yang angker, Lam. Aku yakin kita akan mendapatkan teror yang lebih mengerikan lagi di sana," balas Haman yang masih memilih untuk tetap berada di pondokan. Belum selesai perdebatan yang terjadi antara Haman dan Salam, tiba-tiba saja pondokan itu bergoyang seperti sedang terjadi gempa di sana. Karena hal itulah, Salam pun bergegas berlari ke arah luar dengan memegang tangan Ifah dengan kencang. Dan setelah Salam serta Ifah keluar dari dalam pondokan tersebut, guncangan pun tiba-tiba saja berhenti. "Kita harus menyusul Salam dan Ivan, Man," ujar Hazid yang merasa khawatir dengan keadaan keduanya. Bobo yang langsung menyusul Salam dan Ifah pun dibuat terkejut ketika keduanya sudah tidak lagi terlihat di depan pondokan. Padahal baru saja mereka keluar dari dalam. Seharusnya mereka masih ada di jalan yang tepat, berada di depan pondokan itu. Boboy pun segera menutup rapat kembali pintu pondokan setelah dia melihat sosok nenek tadi berdiri menyeringai di depannya dari arah samping pondokan. Nafas Boboy pun tidak beraturan dan wajahnya terlihat pucat. Sementara itu, Salam yang baru saja keluar dari dalam pondokan bersama Iva harus dibuat terkejut ketika keduanya menoleh lagi ke belakang. Ternyata pondokan yang masih berjarak sekitar 5 meter dari arah mereka berdua tiba-tiba menghilang. Salam yang sudah yakin akan kejanggalan yang ditemuinya malam ini terus mengajak Ifah untuk berjalan.
Bermodalkan senter kecil di tangannya, Salam yang sangat hafal dengan jalan menuju ke arah sungai pun tanpa ragu terus melangkah. Salam pun merasa sangat senang ketika dia dan Iva akhirnya sampai di bekas perkampungan yang setelah itu mereka akan menemui pekuburan. Salam yang merasa sangat yakin pun terus menuntun tangan kekasihnya itu, sementara Iva pun terus berjalan di belakang Salam. Belum jauh mereka berdua melewati bekas perkampungan itu, tiba-tiba saja senter yang ada di tangan Salam pun mati. Hal itu sontak membuat Salam bingung, dan Salam harus melepaskan pegangan tangannya yang sedari tadi menggenggam erat tangan kekasihnya itu. Salam yang mulai merasa ketakutan pun segera memperbaiki senter yang ada di tangan kanannya. Dan beruntungnya senter yang dipegang Salam pun kembali menyala. Salam pun langsung meraih tangan Iva dan mengajaknya untuk kembali berjalan waktu itu. Salam merasa sudah sampai di dekat pekuburan. Ketika sudah memasuki pekuburan tersebut, langkah Salam tiba-tiba berhenti karena Iva yang masih digandengnya menghentikan langkahnya. Karena merasa bingung dengan apa yang sudah terjadi, Salam pun lalu menoleh ke arah belakang. Dan betapa terkejutnya Salam ketika Iva yang sedari tadi digandengnya kini berubah menjadi sosok nenek bungkuk yang memegang tongkat. Tubuh Salam pun mulai gemetar ketakutan, dan tanpa pikir panjang, Salam pun mulai berlari menjauhi sosok nenek tua yang sangat menyeramkan itu. Dengan jatuh bangun, karena merasa sangat ketakutan, Salam pun berlari tak tentu arah, hingga dia melupakan Iva yang tadi bersamanya. Sementara itu, Hazid dan Haman yang mulai mengkhawatirkan Salam dan Iva akhirnya memutuskan untuk menyusul keduanya. Sementara itu, Popoy, Kardi, Salwa, dan Nuri diminta menunggu di pondokan yang mulai terasa aman kembali. Haman meminta mereka yang berada di dalam pondokan untuk tidak keluar dari dalam sebelum Yazid dan Haman kembali. Tanpa ragu lagi, Yazid dan Haman mulai menuruni tangga dari pondokan tempat mereka bermalam. Udara dingin dan aura mistis pun mulai mereka rasakan saat itu. Hingga di ujung jalan yang ada di tengah kebun durian itu, Haman dan Hazid melihat sosok yang berkelebat ke arah tengah perkebunan itu. Dan setelah mereka dekati, ternyata sosok itu adalah sosok makhluk yang berupa kerangka manusia yang sedang berusaha membuka buah durian yang jatuh ke tanah dengan menggunakan tulang sikunya. Hazid yang terpaku melihat penampakan sosok makhluk gaib itu segera tersadar ketika Haman menarik tangannya dan mengajak kakaknya itu untuk pergi meninggalkan sosok yang sedang asyik menikmati buah durian yang sangat besar itu. Setelah berhasil keluar dari perkebunan, Hazid dan Haman kembali dikejutkan oleh sosok perempuan yang menyerupai Iva dari jarak sekitar 5 meter. Haman mencoba memanggil sosok yang dikenalnya itu. Tapi setelah beberapa kali dipanggil, sosok Iva pun tidak menjawab panggilan dari Haman. Dan yang membuat Hazid dan Haman sangat terkejut adalah sosok yang tadi menyerupai Iva yang berdiri memunggunginya kini berubah menjadi sosok nenek bungkuk yang sedang berdiri memegang tongkatnya. Hazid yang segera mengajak Haman pergi pun dibuat bingung kembali oleh adiknya itu. Tanpa rasa takut, Haman malah menyapa sosok nenek yang sebelumnya menghantui mereka di pondokan tadi. "Maaf, Nek, apakah kami ada kesalahan sehingga penghuni malam di tempat ini menakut-nakuti kami?" tanya Haman yang sedikit pun tidak merasa takut. "Aku tidak suka dengan pasangan-pasangan manusia yang berniat berbuat tidak baik di sini," ujar nenek yang masih memunggunginya itu. Kalau begitu, kami akan segera pergi dari tempat ini, Nek. Dan sepertinya tidak ada yang akan berbuat tidak baik di tempat ini. Karena walaupun kami berpasang-pasangan, kami tinggal di satu tempat bersama-sama. Jadi tidak mungkin kami melakukan perbuatan tercela, jawab Hanan dengan tenang. Mendengar penjelasan dari Haman, sosok nenek tua itu lalu menghilang dari pandangan Hazid dan Haman. Dan kedua kakak beradik itu pun memutuskan untuk segera kembali ke dalam pondokan dan berniat mengajak teman-temannya yang masih berada di sana untuk pergi. Di tempatnya berada Iva yang masih menangis seorang diri
Setelah Salam tiba-tiba berlari kencang meninggalkannya, mulai merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ifah pun hanya bisa berdiam diri di tengah jalan setapak di antara ribunya pepohonan besar. Nafas Ifah mulai sesak karena sedikit sekali oksigen yang dapat dihirupnya di tempat itu. Tapi nasib baik berada di pihaknya setelah Hazid dan Haman yang sebelumnya telah melewati jalan itu, tapi tidak melihat keberadaan Ifah. Tiba-tiba muncul dari arah bekas perkampungan menuju ke arah Ifah berada. Haman yang kembali melihat sosok Ifah pun kembali memberanikan diri untuk mendekatinya. Dan ketika Haman melihat Ifah menangis, Haman langsung mengajak Hafiz untuk mendekatinya. "Fah, Salam mana?" tanya Haman sambil terus memandangi sosok Ifah. "Haman, alhamdulillah kamu datang, Man. Salam pergi meninggalkanku seorang diri di tempat ini," jawab Ifah sambil terus menangis. "Astagfirullahaladzim. Ya sudah, ayo kita kembali ke pondokan," balas Haman yang langsung melangkah kembali memasuki perkebunan durian. Di dalam pondokan, suasana pun kembali mencekam setelah Nuri kembali kerasukan sosok makhluk gaib penunggu perkebunan tersebut. Boboy, Kardi, dan Salwa yang sedang menghadapi masalah itu terlihat kebingungan karena baru pertama kali ini mereka berhadapan langsung dengan orang yang sedang kesurupan. Nuri yang terus tertawa cekikikan pun membuat suasana makin mencekam. Sedangkan Salwa yang merasa sangat ketakutan jatuh pingsan dan kehilangan kesadarannya. "Cepat pergi dari tempat ini, atau aku akan membuat kalian semua menyesal," ujar Nuri dengan tatapan mata yang sangat tajam. "Apa salah kami hingga kami harus pergi dari tempat ini?" balas Kardi yang mulai mendapatkan keberaniannya. "Kalian telah mengusik ketenangan kami di tempat ini," jawab sosok makhluk yang ada di dalam tubuh Nuri. "Aku tidak suka suara bising, dan kalian sudah membawa kebisingan itu ke tempat yang damai ini," imbus sosok itu lagi. "Baiklah, kami akan pergi, tapi kau juga harus keluar dari tubuh gadis ini," jawab Kardi dengan tegas. Mendengar jawaban Kardi, wajah Nuri malah menyeringai dan membuat Kardi dan Boboy menjadi sangat ketakutan. Dan setelah itu, tubuh Nuri pun kembali terbaring lemah dan kehilangan kesadaran juga. "Bagaimana kita akan pergi, Boy? Sedangkan teman-teman kita pingsan," tanya Kardi kepada Boboy. "Kita tunggu mereka sadar. Semoga Haman dan yang lainnya segera kembali ke pondokan ini," jawab Boboy dengan tenang. Beberapa saat kemudian, terdengar suara ketukan dari arah pintu masuk pondokan. Boboy yang merasa yakin bahwa yang mengetuk pintu tersebut adalah teman-temannya, bergegas untuk membukakan pintu masuk pondokan itu. Tapi Kardi yang mempunyai firasat buruk pun melarang Boboy untuk membukanya. "Kalau itu Hazid dan Haman atau Salam dan Ifah, mereka pasti memanggil nama kita," bisik Kardi kepada Boboy, yang langsung dijawab dengan anggukan kepala oleh Boboy. Suara ketukan pintu yang awalnya pelan, kini berubah semakin kencang, hingga membuat pintu masuk pondokan tersebut bergetar. Boboy dan Kardi pun hanya saling memandang, karena bingung harus melakukan apa. Di tengah kebingungan itu, Boboy dan Kardi pun harus kembali dikejutkan dengan daun jendela yang tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Dan setelah itu, muncul sosok pocong berwajah hitam dari balik jendela yang membuat Boboy dan Kardi lemas dan mulai kehilangan kesadarannya. Salam yang masih berlari tak tentu arah pun mulai menyadari keberadaannya saat itu. Dia tahu betul tempat itu setelah dia tersandung akar pepohonan ketika sedang berlari. Setelah mengedarkan pandangannya ke sekitar, Salam pun mulai menyadari jika dia masih berada di bekas perkampungan yang kini terasa sangat mengerikan. "Kau datang ke tempat ini hanya membuat kegaduhan saja, Nak," ujar sosok suara yang terdengar jelas di telinga Salam. "Dan kini kau ingin pulang sendirian? Sungguh tidak terpuji sekali perbuatanmu itu," imbus sosok yang tidak terlihat wujudnya itu lagi. "Gimana kalau jadi teman-temannya Salam? Pengen diapain tuh Salam?" Tubuh Salam pun mulai gemetar ketika dari arah depannya kini muncul sosok makhluk menyeramkan, bertubuh hitam dan bermata merah menyala.
Salam yang segera pergi dari tempat itu tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Sosok makhluk menyeramkan itu pun mulai berjalan mendekat ke arah Salam. Dan ketika jarak Salam dan sosok makhluk itu tinggal beberapa langkah lagi, Salam pun terjatuh dan dapat menggerakkan tubuhnya. Salam yang merasa sangat ketakutan pun kembali bangkit dan berlari sekuat tenaga ke arah perkebunan tadi. Tapi setelah Salam merasa sudah jauh berlari dari tempat di mana dia bertemu dengan sosok yang menyeramkan tadi, Salam kembali lagi ke tempat di mana dia berada sebelumnya. Padahal Salam merasa sudah menjauh dari tempat yang merupakan bekas perkampungan itu. Menyadari ada hal ganjil yang menimpanya, Salam pun kembali berlari masuk dalam hutan yang berada di sebelah utara jalan setapak menuju perkebunan durian tadi. Tapi Salam pun dibuat putus asa. Ketika sudah jauh berlari, dia masih saja kembali ke tempat semula. Salam yang sudah merasa menyerah pun memilih duduk di tempatnya bertemu dengan makhluk menyeramkan tadi. Dan kini dia merasa sudah tidak peduli lagi dengan apapun yang akan dihadapinya. Dan tidak lama kemudian, tubuh Salam pun diseret oleh sosok makhluk yang tidak terlihat wujudnya, hingga Salam pun harus kehilangan kesadarannya. Haman, Hazid, dan juga Ifah yang sudah masuk perkebunan durian itu kembali mendapatkan kejanggalan. Mereka bertiga yang sudah beberapa kali memutari perkebunan itu tidak menemukan pondokan yang seharusnya berada tidak jauh dari awal mereka masuk ke tempat itu. Hazid dan Haman yang sudah hafal betul dengan perkebunan itu merasa bingung dibuatnya. Mereka pun mulai frustasi ketika tidak kunjung menemui pondokan yang ada di kebun durian tersebut. Hujan pun mulai turun mengguyur perkebunan. Haman yang sudah merasa sangat kesal dengan keadaan malam itu memutuskan untuk keluar dari perkebunan. Haman berpikir untuk kembali ke tempatnya bertemu dengan sosok nenek bungkuk yang tadi ditemuinya bersama Hazid. Hazid dan Ifah pun hanya bisa menuruti Haman karena memang tidak ada pilihan lain. Bertahan di tengah perkebunan durian akan sangat berbahaya bagi mereka bertiga. Kesalahan apa yang telah kami lakukan sehingga kami merasakan kejadian yang sungguh menyakitkan ini? Gumam Haman dalam hati. Kalian datang tanpa permisi dan kalian sudah mengganggu semua penghuni di tempat ini, ujar suara yang hanya didengar oleh Haman. Haman pun berhenti dan mengedarkan pandangannya ke sekitar. Dia berusaha mencari sosok perempuan tua yang suaranya baru saja terdengar jelas di telinganya. Siapapun kalian, saya mewakili teman-teman saya meminta maaf atas kesalahan yang telah kami lakukan. Dan kami berjanji untuk segera pergi dari tempat ini, gumam Haman lagi di dalam hatinya. Berjalanlah terus ke depan. Di sana ada seorang temanmu yang memiliki rasa angkuh. Dalam hatinya dia meremehkan kami, para penghuni gaib tempat ini. Balas sosok suara tanpa wujud yang hanya didengar oleh Haman. Tanpa pikir panjang lagi, Haman pun mengajak dan Ifah mencari keberadaan Salam. Dan ketika mereka bertiga keluar dari dalam perkebunan itu, tiba-tiba hujan pun berhenti turun dengan seketika. Bajuku nggak basah, Man, ujar Hazid yang berjalan di bagian paling belakang. Haman dan Ifah berhenti dan memegangi pakaian yang mereka kenakan. Sungguh aneh tapi nyata. Baju mereka bertiga kering tanpa adanya bekas air yang tersisa. Padahal jelas-jelas baru saja mereka merasakan diguyur hujan yang sangat deras. Setelah berjalan agak jauh, Haman, Hazid, dan Ifah pun mulai memasuki bekas perkampungan. Haman pun meminta kepada Hazid dan Ifah untuk melihat ke sekelilingnya agar tidak melewatkan Salam yang sepertinya berada di tempat itu. Kau yakin kalau Salam benar berada di sini, Man? Tanya Hazid yang berpikir kalau Salam telah terlebih dahulu pulang. Sepertinya begitu, Zid. Kita coba cari dia dulu, jawab Haman singkat. Setelah berjalan sampai hampir menuju pekuburan, Haman dan Hazid serta Ifah pun melihat Salam yang sedang terbaring tidak sadarkan diri di bawah sebuah pohon besar. Mereka pun segera berlari menghampiri Salam yang sepertinya sedang pingsan saat itu.
Setelah Hazid menepuk-nepuk wajah Salam, Salam pun mulai tersadar dan langsung terkejut ketika melihat Hazid, Haman, dan Ifah. Salam pun mengira ketiganya adalah sosok makhluk gaib yang kembali menakut-nakutinya. Salam lalu berdiri dan melangkah mundur menjauhi kekasihnya dan juga dua sahabatnya itu. Salam masih berkeyakinan kalau mereka adalah sosok gaib yang tadi sudah menemuinya dengan wujud yang sangat menyeramkan. "Ini aku, Lam. Aku Haman," ujar Haman yang meminta Salam untuk tetap tenang. Pergi kalian. Aku tahu kalian adalah gaib penghuni tempat ini," jawab Salam yang langsung berlari ke arah pekuburan. Tidak ingin temannya mengalami kejadian-kejadian aneh, Haman pun segera berlari mengejar Salam dan meminta Hazid serta Ifah menyusulnya perlahan. Haman pun berlari sekuat tenaga mengejar Salam yang berlari tanpa memperdulikan apapun yang menghalanginya. Menurut penglihatan Salam, Haman adalah sosok makhluk hitam bermata merah yang tadi ditemuinya. Hingga Salam pun berlari sekuat tenaga untuk menghindari kejaran dari sosok makhluk yang sangat menyeramkan itu. Haman pun tidak mau menyerah begitu saja. Dia tahu kalau sahabatnya itu sedang dipengaruhi oleh sosok penghuni bekas perkampungan itu. Sebisa mungkin Haman terus berlari mendekati Salam dan menghentikannya, lalu membuatnya sadar kembali. Memasuki area pekuburan, tubuh Salam pun tiba-tiba terpental ke belakang. Dia seolah-olah membentur benda keras yang ada di depannya. Tubuh Salam pun jatuh tersungkur dan segera ditolong oleh Haman. "Kamu gak apa-apa, Lam?" tanya Haman yang merasa khawatir dengan keadaan Salam. "Iya, Man. Aku gak kenapa-kenapa," balas Salam sambil memegangi kepalanya. "Kita harus segera pergi dari tempat ini, Man," imbuh Salam yang sudah bisa terduduk kembali. "Iya, kita akan pulang malam ini juga. Tapi kita harus kembali ke pondok dulu, karena teman-teman kita masih berada di sana," jawab Haman menjelaskan. "Jangan, Man. Kita jangan kembali ke sana lagi. Aku tidak mau kembali ke tempat yang dipenuhi makhluk halus itu. Aku tak mau," balas Salam dengan wajah ketakutan. Tidak lama kemudian, Hazid dan Ifah pun datang. Hazid yang segera mengajak kembali ke pondok pun mulai terlibat perdebatan dengan Salam. Salam dengan terang-terangan menolak ajakan Hazid dan Haman untuk kembali ke pondokan. Dan Hazid pun dengan tegas menolak jika harus meninggalkan teman-temannya yang masih berada di sana. "Ya sudah, aku akan pulang sekarang juga. Aku tidak ingin mendapatkan teror lagi dari para penghuni kebun itu," ujar Salam dengan tegas. "Ayo Fah, kita pulang," imbuh Salam yang mengajak kekasihnya itu untuk pulang. Ifah hanya menggelengkan kepalanya dan menolak ajakan Salam. Ifah merasa takut dengan Salam saat ini karena tadi dia ditinggalkan begitu saja oleh Salam. "Baiklah, kalau begitu aku pulang sendiri saja," ujar Salam yang langsung berlari ke arah pekuburan dan hutan untuk menuju ke arah sungai. Tanpa ragu lagi, Salam pun pergi meninggalkan Hazid, Haman, dan juga Ifah. Sementara itu Hazid, Haman, dan Ifah pun memutuskan untuk kembali ke pondokan yang ada di perkebunan durian. Salam yang terus berlari pun kini sudah melewati pekuburan dan mulai memasuki hutan. Setelah melewati hutan, Salam pun sampai di tepi sungai, tempat dia dan kawan-kawannya tadi menaruh sampan yang digunakan untuk menyeberangi sungai yang dalam dengan arus yang sangat deras. Hazid, Haman, dan Ifah pun berjalan perlahan untuk kembali ke pondokan. Mereka memang berniat untuk membawa teman-teman mereka pulang malam itu. Entah sudah pukul berapa saat itu, tapi suasana kini sudah berubah menjadi lebih baik. Aura mistis pun sudah tidak mereka rasakan lagi, dan udara pun terasa hangat saat itu. Tidak terasa Hazid, Haman, dan Ifah pun mulai memasuki arena perkebunan, dan dari kejauhan sudah terlihat pondokan yang tadi sempat menghilang dari pandangan mereka bertiga. Mereka pun sangat senang bisa kembali mendapati pondokan di sana, karena mereka ingin segera bertemu dengan teman-temannya, lalu mengajak mereka untuk kembali pulang. Tapi harapan Hazid, Haman, dan Ifah pun harus pupus malam itu, ketika mereka melihat pintu pondokan sudah terbuka lebar, dan sepertinya teman-teman mereka sudah pergi meninggalkan tempat bermalamnya tersebut.
Berbagai macam pertanyaan pun muncul di benak mereka. Ketika di dalam pondokan sudah tidak ada seorang pun di sana. Sungguh kejadian ini di luar akal sehat mereka. Padahal hanya ada jalan setapak di perkebunan itu yang membawa mereka ke bekas perkampungan, pekuburan, hutan, lalu sungai. Tapi mereka bertiga tidak bertemu dengan siapapun ketika mereka kembali dari perkebunan hingga ke perkebunan itu lagi. Apalagi yang sedang terjadi ini? Ujar Haman yang sudah memeriksa pondokan. Jangan ada yang keluar pondokan ini lagi. Kita tunggu sampai pagi, baru kita bergerak untuk pulang. Ibu Haman yang sudah merasa sangat kesal sekali. Lalu bagaimana dengan yang lain, Man? Tanya Hazid yang mulai mengkhawatirkan Salwa dan yang lainnya. Sepertinya mereka masih berada di perkebunan ini. Hanya saja kita tidak dapat melihat mereka. Sama ketika kita tadi tidak melihat pondokan ini. Jawab Haman dengan tenang dan memberikan pemahaman yang sangat logis kepada kakaknya. Setelah yakin dengan keputusan mereka untuk tetap berada di dalam pondokan, Hazid, Haman, dan Ifah pun tiba-tiba merasakan kantuk yang sangat luar biasa. Mereka bertiga tak kuasa lagi menahan kantuk yang membuat kedua mata mereka pun tidak dapat terpejam lagi. Dan beberapa saat kemudian, ketiganya pun tertidur dengan sangat lelapnya. Boboy, Kardi, dan Salwa harus berjuang keras mengejar Nuri yang kini sedang dirasuki oleh sosok penghuni gaib perkebunan itu. Nuri hanya terlihat berjalan pelan di depan ketiga temannya itu. Tapi, Boboy, Kardi, dan Salwa tidak juga dapat menghentikan langkah Nuri yang berjalan dengan pandangan yang kosong. Beruntungnya saat itu, Nuri hanya berkeliaran di sekitar perkebunan dan sudah tidak terhitung lagi berapa kali Nuri yang terus diikuti Boboy, Kardi, dan Salwa mengitari pondokan yang ada di tengah kebun durian tersebut. Salwa yang sudah merasa lelah pun akhirnya memilih untuk duduk di anak tangga depan pondokan dan hanya melihat Nuri berlarian di sekitar kebun. Boboy yang sudah merasa lelah pun akhirnya berhenti dan duduk di bekas api unggun yang mereka buat tadi. Sementara Kardi yang juga sudah merasa lelah, mau tak mau harus dapat menghentikan Nuri kekasihnya itu. Karena Nuri adalah tanggung jawab Kardi, dia pun tidak menyerah dan berusaha untuk dapat menangkap Nuri. Seperti menyadari akan sesuatu. Nuri yang masih kerasukan sosok makhluk gaib penghuni perkebunan itu pun berlari kembali ke arah pondokan. Dan tiba-tiba saja Nuri berhenti di depan Boboy yang sudah tampak kelelahan. Kardi yang perlahan mendekat ke arah Nuri pun segera memegang lengan Nuri supaya dia tidak berlarian lagi. Lihatlah ini. Kalian sudah mengotori tempat ini dan kalian sudah mengganggu kami dengan alat yang membuat bising di tempat ini. Ujar Nuri yang menatap Salwa dan Boboy dengan tajam. Karena merasa takut, Boboy pun mendekati Salwa yang berada di depan tangga pondokan. Salah satu teman kalian juga sudah memiliki niat yang tidak baik. Sekarang dia sedang menerima pelajaran atas niat buruknya itu. Imbu sosok yang berada di dalam tubuh Nuri menjelaskan. Maafkan kami. Kami akan membersihkan tempat ini sebelum kami pulang. Dan kami berjanji tidak akan mengulangi kesalahan kami lagi. Jawab Boboy dengan wajah tertunduk. Mendengar jawaban dari Boboy, sosok yang ada di dalam tubuh Nuri pun segera pergi. Tubuh Nuri lalu lemas dan langsung ambruk ke tanah. Beruntung ada Kardi di belakangnya yang dengan sigap menopang tubuh lemah Nuri. Ayo Boy, bantu aku membawa Nuri ke dalam, ujar Kardi kepada Boboy. Tanpa pikir panjang lagi, mereka berdua pun menggotong tubuh lemah Nuri ke dalam pondokan. Dan anehnya, baik Boboy, Kardi maupun Salwa tidak pernah melihat Hazid, Haman, dan juga Ifah. Menurut pandangan mata mereka, pondokan itu masih kosong, seperti ketika mereka keluar dari dalamnya untuk mengejar Nuri yang meronta-ronta ingin keluar dari dalam pondokan. Karena sudah merasa sangat lelah, Boboy, Kardi, Salwa pun segera berbaring di lantai pondokan yang hanya beralaskan tikar. Sementara itu, Nuri ditaruh di bagian tengah, dan Kardi pun berinisiatif untuk mengikatkan kaki Nur dengan kakinya menggunakan jaket yang tadi dikenakannya. Hal itu untuk mencegah Nuri yang kemungkinan besar
akan kembali kerasukan makhluk gaib penunggu perkebunan itu. Sementara itu, Salam yang kebingungan mencari sampan yang mereka gunakan tadi, mulai berpikir untuk berenang menyeberangi sungai dengan aliran deras tersebut. Tapi nyali Salam rupanya tidak sebesar pikirannya. Salam pun akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke pondokan menyusul teman-temannya. Setelah memasuki hutan, langkah Salam pun seperti sedang diburu oleh hantu. Salam kembali berlari dengan kencang ketika dia melihat kelebatan bayangan hitam sesampainya dia di pekuburan, dan sosok hitam dengan mata merah menyala itu kini benar-benar mengejar Salam. Tidak mau sampai tertangkap lagi oleh makhluk penunggu hutan tersebut, Salam pun dengan sekuat tenaga terus berlari, walaupun beberapa kali dia terjatuh. Dan ketika Salam sudah melewati bekas perkampungan dan mulai memasuki perkebunan, sosok makhluk hitam dengan mata merah itu tiba-tiba saja menghilang. Tapi teror yang dialami Salam rupanya belum berakhir. Lepas dari mulut buaya, hinggap di mulut harimau. Seperti itulah hal yang dialami Salam malam itu. Sesampainya di tengah perkebunan durian, Salam kembali dihadang oleh sosok nenek bungkuk yang menyeringai ke arahnya. Nenek itu terlihat sangat marah kepada Salam, hingga sepertinya dia tidak mengizinkan Salam untuk kembali masuk ke dalam wilayahnya. Kali ini aku beri kau kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan punya niat buruk ketika kau memasuki hutan manapun, dan jangan kau merasa jumawa di tempat ini, ujar sosok nenek bongkok tersebut sebelum menghilang dari pandangan mata Salam. Mengetahui kalau sosok yang menghadangnya telah pergi, Salam pun pergi berlari menuju ke arah pondokan. Dan kemudian Salam pun sampai di depan pintu pondokan dan mengetuk pintu tersebut dengan kencang. Semua orang yang ada di dalam pondokan pun terkejut mendengar suara pintu yang diketuk dengan sangat kencang oleh Salam. Mereka semua beradu pandang dan saling bertanya satu sama lain. Keanehan-keanehan yang mereka rasakan sungguh di luar nalar mereka. Setelah berkumpul kembali, semuanya hanya terdiam saling pandang satu sama lain. Mereka belum berani menceritakan apa yang mereka alami tadi. Dan hingga matahari terbit, mereka tidak tertidur lagi. Mereka langsung membersihkan bekas api unggun yang mereka buat, dan juga bekas-bekas sampah makanan yang mereka bawa. Setelah itu mereka pun segera pergi meninggalkan pondokan dan bergegas untuk pulang. Sampai cerita ini ditulis, Hasid Aman Boboy Kardi Salam Salwanuri serta Ifah tidak mengetahui pasti penyebab gangguan yang mereka alami di pondokan tersebut. Selesai. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Bang Untung Prastio dalam judul Teror di Perkebunan Durian, Kalimantan. Terima kasih Bang Untung, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau dalam pembacaannya ada penggalan kalimat yang kurang sesuai atau mungkin ada ejaan yang kurang bagus untuk dibaca. Mohon maaf ya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.